Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang transkripsi fonetis, yang merupakan salah satu tugas saya dalam mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Halik, SPD, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 230501500004 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fonetik. Bagi sebagian orang, kata fonetik masih terdengar asing. Maka dari itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk menggambarkan seperti apa fonetik itu. Jadi, fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah bunyi dalam bentuk lambang tulisan. Menurut Abdul Khair, transkripsi fonetis adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Nah, adapun lambang-lambang fonetis itu sebagai berikut. Yang pertama, lambang fonetis I. Dalam alfabet Latin, I terbuka. Contoh katanya sapi. Yang kedua, I bertilde. Dalam alfabet Latin, I tertutup. Contoh katanya sumpit. Kata tertutup, jika yang dibahas adalah huruf vokal, maksudnya setelah huruf vokal tersebut terdapat huruf konsonan yang menutupnya. Selanjutnya, lambang fonetis E. Dalam alfabet Latin, E terbuka. Contoh katanya sepak. Selanjutnya, lambang fonetis E kapital. Dalam alfabet Latin, E tertutup. Contoh katanya tokek. Selanjutnya, lambang fonetis E terbalik. Dalam alfabet Latin, E. Contoh katanya setengah. Lambang fonetis A dalam alfabet Latin, A. Contoh katanya mata. Lambang fonetis U dalam alfabet Latin, U terbuka. Contoh katanya buka. Lambang fonetis U kapital dalam alfabet Latin, U tertutup. Contoh katanya siput. Lambang fonetis O dalam alfabet Latin, O terbuka. Contoh katanya botak. Lambang fonetis O kapital dalam alfabet Latin, O tertutup. Contoh katanya botak. Selanjutnya, lambang fonetis B dalam alfabet Latin, B terbuka. Contoh katanya sabun. Selanjutnya, P berpetik 1 dalam alfabet Latin, B tertutup. Contoh katanya Sabtu. Selanjutnya, lambang fonetis C dalam alfabet Latin, C. Contoh katanya capek.
Lambang fonetis D. Dalam alfabet Latin, D terbuka. Contoh katanya, dada. Lambang fonetis T berpetik 1 dalam alfabet Latin, D. Contoh katanya, akad. Lambang fonetis F dalam alfabet Latin, F terbuka, contoh katanya fakir. Lambang fonetis G dalam alfabet Latin, G terbuka, contoh katanya guna. Lambang fonetis K berpetik 1 dalam alfabet Latin, G tertutup, contoh katanya gudeg. Selanjutnya lambang fonetis H dalam alfabet Latin, H terbuka, contoh katanya hasut. Selanjutnya lambang fonetis H bertangkai di atas dalam alfabet Latin, H tertutup, contoh katanya basuh. Lambang fonetis J dalam alfabet Latin, J, contoh katanya jadi. Lambang fonetis K dalam alfabet Latin, K terbuka, contoh katanya kamu. Lambang fonetis K berpetik 1 dalam alfabet Latin, K tertutup, contoh katanya bengkak. Lambang fonetis seperti tanda tanya dalam alfabet Latin, K yang dibaca seperti hamzah, contoh katanya capek. Lambang fonetis L dalam alfabet Latin, L, contoh katanya lalu. Lambang fonetis M dalam alfabet Latin, M, contoh katanya mandi. Lambang fonetis N dalam alfabet Latin, N tertutup, contoh katanya bantu. Lambang fonetis N dengan titik 1 di bawah dalam alfabet Latin, N terbuka, contoh katanya nanas. Lambang fonetis P dalam alfabet Latin, P, contoh katanya pagi. Lambang fonetis P berpetik 1 dalam alfabet Latin, P tertutup, contoh katanya tutup. Lambang fonetis Q dalam alfabet Latin, Q, contoh katanya Al-Quran. Lambang fonetis R dalam alfabet Latin, R, contoh katanya rata. Lambang fonetis S dalam alfabet Latin, S, contoh katanya susah. Lambang fonetis T dalam alfabet Latin, T, contoh katanya mati. Lambang fonetis T berpetik 1 dalam alfabet Latin, T tertutup, contoh katanya usut. Lambang fonetis V dalam alfabet Latin, V, contoh katanya favorit. Lambang fonetis W dalam alfabet Latin, W, contoh katanya waktu. Lambang fonetis W dengan 1 titik di atas dalam alfabet Latin, W yang ditekan, contoh katanya dawet. Lambang fonetis X dalam alfabet Latin, X, contoh katanya siloid. Lambang fonetis Y dalam alfabet Latin, Y, contoh katanya bayar. Lambang fonetis Z dalam alfabet Latin, Z, contoh katanya zebra. Selanjutnya
Lambang fonetis AW dalam alfabet Latin AU. Contoh katanya pulau. Lambang fonetis AY dalam alfabet Latin AI. Contoh katanya sampai. Lambang fonetis OY dalam alfabet Latin OI. Contoh katanya koboi. Lambang fonetis X dalam alfabet Latin KH. Contoh katanya khusus. Lambang fonetis N berekor dalam alfabet Latin NG. Contoh katanya pelangi. Lambang fonetis N dengan 1 titik di atas dalam alfabet Latin NY. Contoh katanya bunyi. Lambang fonetis S yang bertilde dalam alfabet Latin SY. Contoh katanya syukur. Lambang fonetis X yang bergelung bawah dalam alfabet Latin GH. Contoh katanya goib. Nah, terakhir kita masuk ke contoh dalam penulisan kalimat. Dari 2 kumpulan kalimat-kalimat di atas dapat dilihat perbedaan keduanya dari segi penulisan. Akan tetapi pada kenyataannya apabila diujarkan bunyinya akan terdengar sama saja. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.